Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat Allah, baik ayat kuliah maupun ayat kauniyah. Dalam hal ini saya akan menerangkan mengenai temanya, yaitu solusi melawan musuh setan. Nah, musuh itu apa sih? Musuh itu harus dilawan atau dibiarkan? Pada dah. Nah, musuh itu harus dilawan, harus dilawan. Dan untuk melawan musuh, tentunya harus mengetahui kelemahan dan kekuatan daripada musuh itu. Bagaimana kelemahannya, bagaimana kekuatannya, strateginya bagaimana? Nanti akan dijelaskan ya, kalau tidak ini bisa dilanjutkan di minggu depan. Nah, sekarang begini dulu ya, bahwa setelah iblis dikeluarkan dari surga karena sombong ya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh Adam untuk menempati surga bersama istrinya Hawa. Nah, disuruh makan sepuasnya. Nah, dan termasuk mungkin apa saja yang dinikmati di dalam surga itu, ya, dengan istrinya dan Hawa juga. Namun tidak boleh satu, yaitu mendekati pohon. Nah, sini pohon Allah itu bukan pohon. Tidak menaikkan hudi. Hudi itu setan yang bukan hudi. Itu kekuatan. Aslinya kalau hudi itu artinya kekekalan. Jadi kalau Adam makan itu masih kekal di surga, tapi ternyata bukan. Nah, ini ada surat Al-A'raf ayat 19 ya, yang bunyinya wa ya Adamuskun anta wa jawwal jannah. Hei Adam, tempatilah kamu ya beserta istrimu yaitu surga. Pakulah min haitsu syi'tuma, dan makanlah apa saja yang sesukamu di situ. Wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Tapi kamu jangan mendekati, sekali-kali mendekati pohon ini. Tapi fatakuna, maka mereka berdua itu dolim. Kalau dalam surat Baqarah itu ada kata-kata pakula rogodan haitsu syi'tuma. Dari wakulna ya Adam uskun anta jauh duka wajannah wajauh duka jannah pakula minha rogodan haitsu syi'tuma. Pakai rogodan haitsu syi'tuma. Jadi tidak hanya makan saja kenikmatan, ya, beserta istri ada Hawa juga boleh dengan berbagai gaya makannya Pak Kadar itu. Nah, kemudian di sini iblis juga bersumpah janji di hadapan Allah akan berusaha menyesatkan Adam dan anak keturunannya seperti kita, ya, yaitu sampai hari kiamat, ya. Dan jadi usaha kemudian Adam, Tuhan berfirman, ya, karena kami sampai hari kiamat itu karena kami dibenci olehmu ya Allah, maka kami Tuhan sungguh akan menggoda anak Adam sampai hari kebangkitan itu, hari kiamat. Di sini
Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 39, qala rabbi bima utani la ujaidan lahum bil amal. Kemudian iblis berkata, ya Tuhanku, ya Tuhanku, karena Engkau yang ini telah telah menyecap kedolimanku, pasti kami akan menggoda kepada mereka itu di bumi, ya, yaitu bil ardi wala wainahum ajmain. Sungguh aku akan menyusahkan atau menyesatkan mereka semuanya. Nah, itu janji Adam, janji iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Udah janji. Nah, kemudian solusinya. Nah, ini kali baru solusinya ya. Nah, solusinya kita itu harus berjihad melawan setan, ya, melawan musuh setan. Itu perjuangan kita harus seumur hidup, ya. Padahal tidak hanya hari ini, tapi seumur hidup. Semuanya, termasuk saya, itu berjuang untuk melawan musuh setan. Kemudian di mana di sini kita harus mempunyai kesabaran dan ketaatan. Itu adalah menjadi senjata utama untuk melawan setan. Jadi pertarungan melawan musuh yang tidak terlihat itu, kita harus menyadari bahwa setan adalah musuh yang mengintai kita itu selama 24 jam, ya, seterusnya. Ya. Kemudian di sini dari berbagai arah, ya, setan itu dari berarah, ya, dari depan, kanan, samping kiri, ya, dan juga dari belakang. Sehingga harus selalu berjaga-jaga, kita sabar dalam ketaatan terhadap Allah itu, kemudian menahan diri dari maksiat, ya, maksiat itu perancutan yang dulu, ya, bagaimana maksiat itu, ya, tidak menahan diri, ya, adalah perisai melawan godaan. Kemudian kita berwudu lah, ya, berwudu itu kalau kita udah batal wudu lagi itu berwudu, setan itu akan lari dari orang yang suci, ya. Kemudian membaca bismillah sebelum kita apapun, kita baca bismillah, ya, itu adalah bentuk menahan setan. Kemudian ya, seperti makan, minum dan lain sebagainya, itu kemudian karena setan selalu bisa ikut masuk ke kamar juga, ya, kalau kita tidak membaca bismillah dan kamar. Di Arab surat 200, ya, ini wa imma jagonaka minas setan. Dan jika setan benar-benar menggodamu dengan halus, ya, tarjiun pas'id billahi, itu kalau dengan halus itu pas'id, maka pasta'idu billah, maka kita itu cepat berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir inna syaitanir rajim. Masih ada saya di sini, ya. Di sini
kita harus baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya kalau kita sudah benar-benar digoda oleh setan. Nah, kemudian di sini Rasulullah SAW bersabda ya, tidak seorang pun di antara kamu ya kaum sekalian melainkan didampingi teman dan jenis jin ya. Para sahabat bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Beliau menjawab, saya juga, hanya Allah menolong aku menghadapinya, menghadapi setan itu, maka selamatlah aku daripadanya. Jadi jin itu selalu mengikuti kita ya. Ada temannya. Maka kita juga kalau sudah salat saja ya, itu pada kita Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar, bright, segera kelihatan. Itu setan berupa jin ya, jin. Jadi masuk ke diri kita. Itu saja mungkin bisa saya sampaikan ya. Nanti minggu depan dilanjutkan ya. Yang salahnya adalah kesalahan sendiri, yang mana adalah suatu dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.